Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 30 Januari 2025, Pekan Biasa ketiga. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putramu, Yesus Kristus, telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami bertemu dalam iman, harapan, dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak dapat terangkat, tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu. Dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi George. Pada kali ini saya ingin bertanya kepada Romo, mengapa Yesus berkata kepada orang-orang untuk memasang pelita bukan di bawah gantang atau tempat tidur, melainkan di atas kaki dian. Mengapa demikian Romo? Selamat pagi para pisauan dan George. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk membuka mata kita. Ya, seperti mata. Orang buta dengan mata orang yang bisa melihat, apa bedanya? Orang buta tidak bisa melihat, orang mata bisa. Orang buta tidak bisa melihat, hanya meraba, mengira-ngira. Tapi orang yang biasa bisa melihat jelas warna hijau, kuning, merah, terang, gelap, dan sebagainya. Dan juga karena itu disebutkan mata adalah pelita hati. Ya, coba kita perhatikan falsafah mata. Ketika kita sedang duduk, lalu gelap, ya, mati lampu, apa yang terjadi dengan mata kita? Dia langsung redup, tetapi dia berusaha memberikan cahaya. Maka kemudian kita bisa melihat, ya, apa yang ada di depan kita walaupun tidak seperti ada lampu. Karena itu bagi orang-orang yang biasa bermeditasi, lalu selalu melihat sinar matanya selalu melihat sinar. Atau perhatikan lurus, garis lurus. Maka ketika lampu mati, orang yang bersangkutan dengan matanya bisa melihat seperti ada sinar. Kenapa? Mata itu pelita hati. Yesus ingin membuka mata dan yang merupakan pelita hati itu dengan apa? Dengan ajaran kebenaran, keselamatan. Karena banyak yang dirusak oleh manusia karena nafsu jasmani. Ya. Makan kebanyakan, tidur kelamaan, malas bekerja, bermabuk-mabukan, ya, berselingkuh, melakukan hal yang buruk. Dalam khotbahnya Uskup Surabaya yang baru, ya, ketika dia dipanggil oleh almarhum Monsinyur Sutikno untuk menjadi Vikjen, dia bilang, enggak lah, saya tidak berani karena saya ini orang berdosa. Lah, dia bilang, apakah semua orang tidak ada dosa? Apakah para imam dan para uskup itu bersih? Kita semuanya orang yang berdosa. Hanya masalahnya ada yang konangan, yang kelihatan, ada yang disembunyikan. Maka Yesus tahu hati orang.
Selalu kita ini selalu cenderung ke bengkok, mengikuti kecenderungan jasmani kita. Kalau makanan enak tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau kita sudah punya uang namanya tambah lagi, tambah lagi. Walaupun kita menindas orang kita tidak rasa. Maka Yesus ingin mengajarkan melalui pelita ini kebenaran Tuhan. Yaitu apa? Cinta, harapan, iman, harapan dan kasih. Maka sabda Tuhan dan kedatangan Yesus sebagai sabda yang hidup itu harus membuka iman kita. Bahwa Yesus bukan datang untuk berfoya-foya, datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kitalah yang memerlukan Yesus, bukan Yesus memerlukan kita. Yang kedua, dia membawa ajaran yang benar. Itu ajaran apa? Sabda bahagia, sabda cinta kasih. Bahwa Allah itu menciptakan manusia agar manusia hidup dengan sehat jasmani rohani. Tapi kenyataannya ribut terus, berantem terus, iri hati, dengki, julid dan sebagainya. Maka dengan kehadirannya Yesus apa yang dibuat? Kita sering menyakiti orang. Tapi Yesus menyembuhkan orang yang sakit, itu bedanya. Kita sering mempermasalahkan orang lain, meributkan orang. Tapi Yesus datang untuk menyelesaikan masalah. Memberikan jalan keluar dari kehidupan kita. Itu yang diinginkan. Maka kalau kita memperhatikan kata-kata ini, Injil pada hari ini dikatakan, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Artinya untuk dilihat orang. Maka itu Yesus itu datang sebagai manusia untuk dilihat oleh manusia bahwa Allah solider dengan manusia. Menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Tapi kita masa bodoh, tidak tahu terima kasih, kita tidak memuji syukur, melainkan kita mencelanya, mencueki dia. Kan itu pada pagi hari ini kita diajak kembali agar kita yang sudah diberikan oleh Tuhan karunia, panggilan, iman, maka kita pun juga harus menyebarluaskan iman itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang baik. Bukan disimpan sendiri, tetapi untuk dikabarkan. Maka lahirlah yang disebut dengan misi. Ya, aku diutus. Itu. Kemana? Mewartakan kabar gembira. Maka jadilah orang-orang itu disebut misionaris. Yang kedua, harap mempunyai telinga setelah kita mendengar. Ya, jangan masuk telinga kiri, keluar ke telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tapi masuk telinga kanan diendapkan di kepala. Bukan dibuang ke kiri, tetapi dicerna. Itulah sabda. Sehingga sabda itu memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa. Artinya orang yang tidak mau tahu, tidak mengerti tentang sabda itu. Tapi bagi orang yang mau terbuka kepada Yesus, mendengarkan sabda, maka dia akan menangkap sabda itu untuk kehidupan dan kebenarannya. Karena itu dalam kehidupan seorang Kristiani yang baik, yang benar, adalah orang-orang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan tidak pakai sembunyi-sembunyi. Tetapi apa adanya di hadapan Tuhan. Dan inilah yang diberkati oleh Tuhan. Semoga di penghujung bulan Januari ini kita boleh merefleksikan kembali iman kita. Iman kita bukan iman napas ya, Natal Paskah. Tetapi iman kita adalah iman keseharian bersama dengan Yesus 24 jam dimanapun juga. Sehingga dengan mengusahakan diri diolah oleh Yesus, maka akan menghasilkan buah-buah berkelimpahan. Buah-buah apa? Buah-buah kasih, di mana kita selalu hidup dalam cinta kasih kepada orang-orang lain dengan cara bukan hanya ngomong, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian George, selamat pagi, Tuhan memberkati.